Halo Brovers, di video kali ini kita bakal balikin segmen alur cerita film astronomi science fiction lagi. Kayaknya udah lama banget ya gua nggak nyentuh astronomi karena pengen nyoba berbagai macam segmen gitu kan biar yang lain nggak bosen. Nah kali ini kita bakal bahas film yang cukup epic di kelasnya, apalagi film ini bisa ditonton gratis di berbagai aplikasi tontonan film. By the way, gue sebutin aja aplikasinya itu Ikiyi, tapi ini gue yang dibayar ya. Cuman kalau Ikiyi ini merasa oke gitu kan, bisa email di bawah tentunya supaya harganya cocok ya. Aduh anjing, lama-lama budak duit juga ini. Sumpah ini film bagus banget di kelasnya, bener-bener mirip kayak Wandering Earth tapi durasinya menurut gua agak kecepetan emang. Judul filmnya itu Mutation on Mars tahun 2021. Cuma 1 jam doang cuy emang nih film. Inti dari film ini bakal ada teror dari paus hasil mutasi yang lepas di planet Mars dan hidup di lapisan troposfer Mars. Ya, paus itu bisa terbang dan dapat melontarkan gelombang elektromagnetik. Seperti biasa, silakan di like sebanyak-banyaknya, subscribe dan aktifkan loncengnya. Langsung aja kita gaskan alur cerita Mutation on Mars 2021 and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan diperlihatkan planet Mars pada tahun 2042. Ya, timeline film ini terletak di masa depan di mana manusia berusaha untuk mencari planet lain untuk ditinggali karena bumi sudah semakin rusak. Nah, namanya itu Aliansi Program Migrasi Planet Mars. Di proyek ini terdapat 4 ilmuwan hebat yang dikirim ke planet Mars untuk meneliti beberapa zat yang ada di planet Mars ini. Apakah cocok untuk kehidupan manusia atau tidak? Mereka juga di sini bereksperimen dengan berbagai macam zat yang ditemukan di planet Mars dan dicampur dengan berbagai macam zat yang mereka bawa dari bumi. 4 ilmuwan ini diantara lain ada Feng Weiyi yang sekarang sedang ditugaskan untuk mengambil sampel dari bebatuan di sekitar markas utama. Saat Feng Weiyi ini sudah mengambil sampel, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan langit Mars. Blue-green algae analysis. It's great news that Mars is going. Di sisi lain kita diperlihatkan 3 ilmuwan yang sedang menunggu sampel yang diambil oleh Feng Weiyi tadi. Ada Richard Bolton selaku ilmuwan yang suka bereksperimen dengan menyilang berbagai macam makhluk di misi ini. 2 orang lagi ada Anna dan juga Thomas. Richard ini ternyata sedang menyilang bunglon Parson dengan kadal naga yang ternyata ia berhasil dan sudah melewati tahap pertama. I survived the first phase. Hey. Balik lagi ke Feng Weiyi yang berusaha kabur dari bahaya serangan asteroid yang menimpa dataran Mars. Sedangkan di sisi lain, salah satu asteroid besar menabrak salah satu bagian di markas utama. Jelas di sini para ilmuwan terhempas ledakan itu. Namun mereka bertiga ternyata masih selamat dari asteroid itu. Karena mereka sangat panik, Richard tanpa sengaja meninggalkan bunglon mutasi yang baru saja ia pegang tadi. Feng Weiyi yang masih dalam perjalanan pun di sini sempat adu nyali karena banyak sekali meteor yang menjadi rintangan besar untuknya mencapai markas utama. Feng Weiyi pun mendapat kabar dari 3 temannya di mana markas utama kerusakannya sudah sangat fatal sekali dan tidak bisa diperbaiki. Maka dari itu mereka harus evakuasi dan pergi dari planet Mars secara darurat dengan waktu yang tersisa hanya 7 menit saja. Mereka juga mendapat masalah baru karena jatuhnya ratusan bahkan ribuan asteroid itu memicu badai Mars yang sangat besar sekali yang bahkan membuat jarak pandang mereka hanya sebatas 10 meter saja, bahkan membuat semua jaringan komunikasi putus dengan kekuatan badai akan mencapai 8.700 Newton. Nah, masalahnya makin bertambah karena roket mereka itu tidak kuat menahan pijakan dengan terpaan badai di atas 7.000 Newton. Maka dari itu mereka harus bergegas agar bisa cepat menyelamatkan diri. Dr. Richard pun memutuskan untuk menunggu Feng Weiyi di tangga lepas landas. Balik lagi ke Feng Weiyi yang tanpa sengaja menabrak bebatuan karena jarak pandangnya pendek sekali. Waktu mereka hanya tersisa 2 menit lagi sebelum roket darurat mereka terhempas badai itu. Kemudian kita diperlihatkan satu makhluk raksasa terbang di sekitaran langit dekat mereka. Makhluk itu mengeluarkan suara yang begitu keras sekali hingga terdengar ke penjuru wilayah itu.
Singkat cerita, Feng Weiyi berhasil memberi tanda lampu untuk Richard agar menahan roket sampai ia tiba di sana. Akan tetapi, masalah tak kunjung beres karena baterai kendaraan dari Feng Weiyi ini tidak cukup untuk jalan ke sana. Mau nggak mau, dia harus jalan kaki dong. Makhluk itu pun kembali mendekati mereka dan di sini Richard sempat melihat bentukan dari makhluk itu yang sangat besar sekali, ya kisaran ratusan meter lebih dan bentuknya seperti ikan yang diselimuti oleh awan tebal lengkap dengan gelombang petir di sekitarnya. Sampai akhirnya Feng Weiyi berhasil naik roket darurat dan mereka langsung pergi dari Mars. Saat mereka sudah sampai di lapisan troposfer, dugaan dari Dr. Richard ternyata benar. Makhluk itu mendekati roket mereka dan tanpa sengaja, roket mereka kesenggol dan langsung kembali terpental ke daratan Mars. Inilah Mutation on Mars 2021. Anjay, baru opening udah lumayan menjanjikan lah. Kemudian berlanjut diperlihatkan pesawat Wanhu Tiongkok dengan misi pendaratan di planet Jupiter yang kedua. Di sana ada anaknya Feng Weiyi yang bernama Feng Tong dan juga rekannya yang bernama Li Xiang. Mereka sudah sedikit lagi melintasi planet Mars. Feng Tong pun mengingat terakhir kalinya ayahnya itu meninggalkannya untuk misi pergi ke planet Mars. Akan tetapi ayahnya itu tak kunjung pulang karena memang durasi misinya sangat lama sekali hingga akhirnya Feng Tong juga ikut menjadi astronot seperti ayahnya sekarang. Di sisi lain, Feng Weiyi ini berhasil selamat dari kecelakaan pesawat tadi dan memutuskan untuk kembali ke markas pusat untuk mentransfer beberapa data. Tak lama dari itu, ia dikejutkan dengan sesosok makhluk yang tiba-tiba menyerangnya. Kemudian kita berpindah pada pusat kendali pesawat eksplorasi bumi ke Jupiter yang kedua. Markas ini dipimpin oleh seorang komandan bernama Liu. Ia mendapat pesan dari Frank yang merupakan komandan aliansi program migrasi ke Mars, di mana Frank ini menjelaskan kalau ada masalah besar di pangkalan Mars, di mana Feng Weiyi sempat mengirimkan data berupa video sesaat sebelum mereka diserang oleh Unidentified Flying Object atau UFO. Tapi UFO yang dimaksud ini bukan yang kayak piring terbang gitu ya, melainkan makhluk yang diduga menjadi penyebab roket darurat para peneliti jatuh kembali ke Mars. Frank meminta pertolongan pada Komandan Liu untuk mengirim bantuan dari tim misi pendaratan planet Jupiter 2 yang kebetulan sedang melintasi planet Mars. Akan tetapi Komandan Liu juga masih bimbang dengan keputusannya nanti karena dua keputusan itu mempunyai resikonya masing-masing. Berlanjut pada tim pesawat Wanhu yang kembali berkumpul. Ada Kapten Duping, He King sebagai pihak medis, Chen San sebagai komunikasi. Mereka ini mendapat kabar dari markas pusat di bumi secara langsung dari Komandan Liu, di mana ternyata Komandan Liu ini memutuskan untuk menugaskan tim pesawat Wanhu untuk mendarat di Mars dalam misi penyelamatan para peneliti di planet Mars, termasuk ayahnya Feng Tong. Jelas di sini Feng Tong sangat khawatir kepada ayahnya yang baru saja dikabarkan dapat serangan dari makhluk tak dikenal yang ada di langit planet Mars. Nah, Kapten Duping pun membagi tugas. Li Xiang, Feng Tong, dan He King harus bersama Kapten untuk pergi ke Mars. Sedangkan Chen San ini bertugas untuk menetap di pesawat Wanhu untuk menjadi perantara komunikasi dengan markas pusat di planet bumi. Jir, enak gitu anjir tugasnya. Singkat cerita, mereka berempat memutuskan untuk menggunakan wahana pendaratan dari pesawat Wanhu untuk menjemput para peneliti yang selamat. Saat mereka memasuki lapisan awan di troposfer, tiba-tiba makhluk tak dikenal yang dimaksud Komandan Liu pun datang. Ya, si paus radioaktif yang terbang di langit planet Mars. 杜斯外面，雷达监测到有不明物体，正在向我们靠近，像是朝着我们过来。问户号收到，请讲。队长，应答7号丢失。
Mereka berusaha untuk memanggil Chen San, akan tetapi ternyata sinyal komunikasi terputus akibat gelombang elektromagnetik yang sangat besar dari si paus, hingga akhirnya mereka terpaksa berimprovisasi agar bisa lari dari terkaman paus radioaktif itu. 我们有万户号失去联系。要坚持住！ Saat pingsan, Feng Tong kembali mengingat kenangan terakhir bersama ayahnya itu. Karena bahan bakar mereka ini udah mulai habis, maka mereka terpaksa mencari bahan bakar cadangan di markas pusat Mars. Mereka pun kembali berpencar. Feng Tong dan He Xiqing bertugas untuk menemukan pot pelarian para peneliti sesuai dengan koordinat terakhir mereka, sedangkan Kapten Du Ping dan Li Xiang bertugas untuk mencari bahan bakar cadangan di markas pusat Mars. Di sisi lain, Chen San mengirimkan bukti data kepada Komandan Liu yang berisikan gelombang awan tidak wajar yang selalu melintas di area markas pusat Mars. Yap, itu ya si paus ya. Kapten Du Ping pun dan Li Xiang yang sudah sampai di markas pusat pun akhirnya membuat rencana baru. Kapten Du Ping akan membawa kendaraan ke Feng Tong dan He Xiqing agar memudahkan mereka mengevakuasi. Sedangkan Li Xiang cukup mengambil bahan bakar cadangan di markas pusat. Si anjay, dia nggak tahu aja ada bunglon ya. Di sisi lain, Feng Tong dan Xiqing sudah masuk ke pot pelarian dan menemukan Richard yang masih hidup dan Anna yang sedang kritis. Sedangkan Thomas sudah tewas. Li Xiang yang sudah di dalam markas pun tak menyadari kalau di sana ada bunglon mutan ciptaan eksperimen dari Dr. Richard. Singkat cerita, Feng Tong, Xiqing, Richard, dan Kapten Du Ping datang ke markas utama untuk mengobati Anna yang terluka berat. 小心，帮我把他宇航服脱下来。瞳孔收缩正常，头部没问题，他髋关节脱臼了。 Feng Tong pun menginterogasi Richard soal makhluk yang menyerang pot pelarian mereka. Akan tetapi Richard berbohong dengan menjawab ngarang aja gitu kan. Dia juga tidak tahu keberadaan Profesor Feng Weiyi. Maka dari itu Feng Tong dan Li Xiang ini berusaha untuk berkeliling pangkalan untuk mencari ayahnya Feng Tong itu. Di tengah lorong mereka dikagetkan dengan bercak darah yang masih segar. Mereka pun masuk dan berpencar di ruangan itu. Namun tiba-tiba 好臭啊！这什么东西？别过来！冯教授，醒醒！冯教授。 Feng Tong yang diseret lidah bunglon akhirnya berhasil lolos untuk sementara waktu dan menghampiri ayahnya yang sudah lemas karena luka di kepala. Sedangkan Li Xiang meminta pertolongan pada Kapten Du Ping. Mereka berdua pun berusaha untuk gocek Ronaldo, si bunglon, hingga akhirnya berhasil masuk ke lorong pangkalan. Feng Weiyi pun dirawat oleh He Xiqing, sedangkan Anna ternyata sudah sadar. Di sini Feng Weiyi sempat terkejut melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa dan menjadi astronot. Baru deh di sini Feng Weiyi menjelaskan kronologinya sampai ia luka di kepala. Akan tetapi mereka semua baru menyadari kalau Richard tiba-tiba menghilang. Ternyata Richard ini berusaha mengobati si bunglon suram dengan serum medis milik Xiqing. Di sisi lain, Komandan Liu mendapat masalah baru karena ia tidak bisa menghubungi pihak tim pesawat Wanhu yang sedang berada di Mars. Karena sebentar lagi akan ada bencana besar di planet Mars di mana ada asteroid seukuran 500 meter dengan kecepatan 90 km per detik untuk menghantam permukaan planet Mars. Berlanjut pada penjelasan dari Dr. Richard di mana ternyata ia menggunakan bentuk zat kehidupan aneh yang terdapat di asteroid yang diteliti oleh Feng Weiyi. Dari sinilah si Richard ini memutuskan untuk melakukan beberapa eksperimen gila dengan mengkombinasikan makhluk dari asteroid itu dengan embrio hewan yang ia bawa dari bumi. Ini semua ia lakukan karena ia mempunyai visi besar dengan mengubah beberapa kombinasi ciptaannya agar sesuai dengan lingkungan planet Mars tanpa repot-repot mengubah planet Mars sesuai dengan lingkungan manusia. Namun di sini Richard tidak memikirkan resiko yang akan didapat jika ia melakukan eksperimen itu. Paus radioaktif di langit Mars tadi
juga ternyata merupakan eksperimen dari si Richard di mana ia mengkombinasikan embrio paus balin dengan makhluk dari asteroid itu. Hingga akhirnya pertumbuhan paus itu jauh lebih besar dan cepat 10 kali lipat dari paus bumi. Terlebih lagi dia bisa-bisanya terbang gitu kan, ngambang di langit tanpa sayap gitu kan. Bunglon aja yang segede jempol diameternya bisa segede bayi badak gitu kan, gimana paus coba. Lebih gilanya lagi, jika percobaan ini sukses, Richard berencana menyuntikannya kepada manusia agar bisa bermutasi untuk sesuai dengan lingkungan planet Mars yang begitu keras. Jelas, Feng Weiyi sangat tidak terima dengan ide gila dari Richard karena terlalu membahayakan semua makhluk hidup. Tanpa disadari, si bunglon kembali bangkit dan akhirnya memakan Richard hidup-hidup. Wah, nggak apa-apa lah, pae si anjing. And mammals can both survive. This is simply the greatest discovery! 这边，这边，快快！ Setelah mengurung si bunglon, kini mereka malah bingung karena mereka gak bisa ninggalin bunglon itu di sini hidup-hidup gitu kan. Nanti dia makin bermutasi malah makin berbahaya. Li Xiang pun mempunyai ide untuk membuat bom dari deterjen dan oksigen cair yang mengandung amonia. Mereka juga mendapat kabar soal asteroid 500 meter yang akan menghantam Mars 12 jam lagi. Karena mereka ini baru tahu info ini, maka mereka baru menyadari kalau sisa waktunya tinggal 4 jam lagi. Mereka juga dapat masalah baru karena racikan bom Li Xiang kekurangan bahan gula. Feng Tong dan Kapten Duping memutuskan untuk mencari persediaan gula dengan bersenjatakan pistol api. Di sisi lain, Chen San tidak bisa berbuat apa-apa karena ia membutuhkan sambungan komunikasi dari pihak tim pesawat Wanhu. Komandan Liu pun kini hanya bisa mempercayakan pada tim Wanhu untuk tetap selamat dan memberikan laporan tentang makhluk itu. Di sisi lain, Feng Tong berhasil menemukan gula sedangkan Kapten Duping berhadapan langsung dengan si bunglon suram.装炸弹就出去，你与陈山继续保持联系。醒醒，没事吧？ Saat bom sudah siap, mereka berdua mendapat masalah baru karena kabel peledak otomatisnya itu rusak. Kapten Duping pun berusaha untuk membuat bunglon itu mundur, kemudian melempar Feng Tong ke lorong dan mengunci diri untuk berkorban mengaktifkan bom itu secara manual agar bunglon itu modar. Feng Tong juga mendapat amanat dari Kapten Duping di mana kini ia menyerahkan jabatan kapten ke Feng Tong. Terlebih lagi, kondisi dari Kapten Duping sangat memprihatinkan karena ia mempunyai masalah di jantung yang membuatnya tidak akan kuat menerima tekanan lepas landas. Itu jadi salah satu penyebab tadi di awal pendaratan, Duping memutuskan untuk mematikan mesin. Duping pun berkorban demi semua anggotanya itu. Di perjalanan, Feng Tong akhirnya mulai mengerti tentang paus itu. Mereka diserang karena memancarkan gelombang elektromagnetik saat mengaktifkan modul pendaratan. Nah, gelombang itu ditangkap oleh si paus pada sistem sonarnya. Nah, si paus ini memang menganggap pot pelarian itu adalah musuh atau mangsa. Makanya mereka diserang. Saat sudah sampai di pot pelarian, Feng Weiyi memberikan batu pertama yang ia ambil saat menginjakan kaki di Mars. Ia juga memberikan beberapa nasihat dan juga pesan untuk Feng Tong ini. Ayahnya juga berjanji saat pulang nanti ia akan makan malam bersama keluarga di hari tahun baru nanti. 你不要有我的遗憾，将来你可以陪着你自己的孩子。我是看不到那一天了，希望这次。 Saat sudah siap, mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan Chen San di pesawat Wanhu. Waktu mereka tinggal 15 menit lagi sebelum meteor jatuh. Mereka pun memulai perhitungan dan didapat waktunya cukup karena hanya butuh 7 menit untuk ke pesawat Wanhu.
Yang jadi masalah itu bukan waktunya, tapi pausnya. Gimana cara lolos dari terkaman si paus itu? Feng Weiyi pun memiliki ide untuk melakukan gocek mewek lagi pakai bahan bakar cadangan agar paus terkecoh. Akan tetapi data Feng Weiyi ternyata tertinggal di pangkalan. Beberapa saat kemudian mereka semua baru menyadari kalau Feng Weiyi berbohong. Datanya sudah ada di pot pelarian. Ia sengaja pergi untuk menggunakan pot pelarian tim peneliti untuk memancing paus itu agar tidak menerkam pot pelarian tim pesawat Wanhu. Ya, Feng Weiyi memilih untuk mengingkari janjinya kepada Feng Tong demi menyelamatkan Feng Tong dan berkorban untuk membunuh paus radioaktif itu. 方总，你现在是队长，你是想让我们所有人的努力都白费吗？ Sebelum diterkam, Feng Weiyi memberikan pesan rekaman untuk misi terakhirnya itu. 而我偏偏选择了为大家做事，有一个安全的、可靠的生存。你不要有我的遗憾。 Singkat cerita, tim pesawat Wanhu kembali dengan selamat dan asteroid itu jatuh tepat di saat mereka berhasil pergi dari planet Mars. Kapten Duping dan Feng Weiyi terkonfirmasi telah berkorban demi keberhasilan misi. Pengorbanan mereka pun mendapat penghormatan terakhir dari seluruh orang yang ada di markas pusat bumi, termasuk Komandan Liu. Dan tamat. Itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Mutation on Mars. Jujur filmnya itu cukup seru untuk dinikmati walaupun terdapat beberapa kekurangan yang menurut gua cukup disayangkan seperti sinematografi, dialog antar karakter yang terlalu kaku, apalagi si Richard anjir, cara ngomongnya kayak bukan orang acting gitu, jujur dah. Kayak orang bikin video biasa aja gitu. Dan di sini juga sebenarnya kayaknya terdapat beberapa keputusan dari sutradara yang menurut gua cukup disayangkan aja gitu. Mungkin bukan sutradara tapi lebih ke produser ya. Kayak contoh mereka datang ke Mars untuk nyelamatin tim penelitian. Tapi ujung-ujungnya anggota mereka modar 2 dan peneliti yang selamat cuma 1. Kayak kurang aja gitu, kayak lu ngapain gitu. Apalagi pas kematian Kapten Duping yang terkesan kayak maksain banget gitu loh. Tapi overall filmnya cukup enak ditonton. By the way, ini cocok banget buat kalian yang memang mau nonton film astronomi yang gak ribet gitu loh alurnya. Karena ringan banget asli sumpah. Kalau yang mau nonton silahkan cari aja di website udah banyak kok. Di aplikasi juga ada, kalau gue sih nemunya di streaming di Ikiyi ya. By the way, gue dibayar ya sekali lagi ya. Jadi emang kebetulan aja rilisnya di situ gitu. Tapi ya kalau ya pihak marketingnya mau ya email lah. Dah ya, gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.